Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segenap rahmatnya, hidayahnya, inayahnya, sehingga kita masih diberikan kesempatan di penghujung bulan suci Ramadan ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini merupakan hari terakhir atau malam terakhir kita menjalankan sholat sunnah tarawih. Besok kita lanjutkan dengan senantiasa mengagungkan nama Allah yang telah datang kemudian Idul Fitri ya. Insyaallah besok malam sudah masuk ya, atau sudah enggak sholat tarawih, istilahnya mengagungkan nama Allah dengan bertakbir ya, takbir. Oleh karena itu diantaranya kita senantiasa memuji kepada Allah dengan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin, dan tidak lupa kemudian dibarengi dengan mengaktualisasikan ataupun mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya di saat hari-hari terakhir ini, di saat banyak kemudian manusia berbondong-bondong menuju ke pasar, beramai-ramai menuju ke mall untuk shopping dan lain sebagainya, tapi di sini alhamdulillah justru di hari yang terakhir semuanya menjadi ramai ya. Di hari-hari yang sebelumnya ini softnya ini terlalu maju ya. Sekarang sudah mulai mundur kembali. Tapi alhamdulillah tidak menjadi masalah ya. Jadi kan kalau misalkan seharusnya ini istiqomah ya. Kalau bisa istiqomah seperti ini ya dari awal sampai akhir, masya Allah ya. Tapi ini tinggal hari terakhir nih kok ramai, masya Allah. Ini kita patut kita syukuri. Kemudian salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, dan senantiasa kepada kita sekalian yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung bulan suci Ramadan ini, dari sekian hari pertama kemudian kita sudah mau menuju akhir ya, detik-detik akhir, maka diantaranya para ulama, para salafus sholih senantiasa melazimkan, membiasakan, memperbanyak beristighfar kepada Allah dengan dosa-dosa yang pernah kita laksanakan. Kita tidak tahu ya dosa itu nampak atau tidak ya. Dosa itu sifatnya nggak kelihatan. Kalau dosa itu kelihatan, pasti manusia akan berbondong-bondong meminta ampun kepada Allah. Di dalam Al-Quran bahwasanya Allah itu memiliki sifat Rahman Ar-Rahim, di antaranya merupakan Allah yang memiliki sifat Maha penerima taubat. Siapapun yang kemudian meminta ampun, bertaubat, beristighfar kepada Allah di puncak-puncak hari terakhir ini, maka Allah sesungguhnya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat yang lain, yang dalam satu ayat bahwasanya innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni seluruh dosa kecuali dosa syirik. Maka pada kesempatan malam hari ini kami akan menyampaikan tentang masalah taubat. Bahwasanya di dalam kitab ini dijelaskan ya, bahwasanya yang dimaksud dengan at-taubah itu adalah ar-ruju' min maksiatillah. At-taubah itu artinya kembali, ar-ruju' kembalinya. Kembali kemana? Yaitu kembali dari bermaksiat kepada Allah. Kita tinggalkan suatu kemaksiatan itu untuk dalam rangka apa? Kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan ini kan sebenarnya bulan taat, bulan tarbiyah yang mendidik diri kita sendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Maka di antaranya ini adalah li'annahu subhanahu
huwa al-ma'budu haqqan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu merupakan zat ataupun zat yang berhak disembah oleh makhluknya. Jadi Allah itu khaliq dan yang diciptakan itu namanya makhluk. Nah, ini kita ini semuanya makhluk. Maka makhluk itu konsekuensinya adalah harus menyembah kepada sang khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kemudian ini diantaranya yang dimaksud dengan taubat di sini, wa haqiqatul ubudiyah, hakikat ibadah itu adalah apa? At-tadallul wal khudu' bil ma'bud. Jadi yang dimaksud dengan ibadah ini adalah kita tunduk, kita patuh kepada apa yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mahabbatan, karena cinta. Nah, ini kalau kita bicara tentang cinta, Allah Subhanahu wa taala itu akan senantiasa menurunkan ujian agar supaya apa? Supaya manusia yang tadi berada dalam jalan yang sesat itu kembali kepada jalan ketaatan. Ya, ujian berupa sakit, ujian berupa kemiskinan, ujian berupa tidak punya teman. Nah, maka senantiasa dari situ dia akan senantiasa mendekat kepada Allah dalam rangka apa? Dia apa istilahnya? Kembali, ya. Istilahnya ngerayu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian nanti sudah timbul cinta, Allah itu sudah cinta kepada makhluknya, maka sudah tidak ada yang mungkin bagi Allah. Kita minta dikasih, kita minta ampun, diberikan ampunan, ya. Maka apa dalam Al-Qur'an itu kan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila kita meminta kepada Allah, sesungguhnya aku ini dekat. Kita dekat. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan mengabulkan doa seorang hamba apabila hamba itu ingin berdoa. Ya. Makanya doa itu kita senantiasa lazimkan, jangan pernah bosan, ya. Baru 1 kali, 2 kali, 3 kali berdoa sudah mengeluh kepada Allah. Ya Allah, kenapa sih doa saya ini gak terkabul? Padahal setiap 1 hari semalam saya berdoa kepadamu. Ya. Kita ingat kisah Nabi Ayub, ya, alaihissalam, yang diuji oleh Allah begitu hinanya, ya, diuji dengan penyakit yang langka. Apa ujian Nabi Ayub diantaranya? Ya, yaitu diberikan penyakit gatal atau penyakit koreng yang sampai kemudian dikisahkan itu, ya, belatung-belatungnya itu sampai menempel di seluruh tubuhnya. Tapi apa kemudian Nabi Ayub itu bukan berarti sesungguhnya Allah itu tidak adil, sesungguhnya Allah itu tidak baik. Tapi apa yang kemudian yang diujikan kepada Nabi Ayub, justru Nabi Ayub itu malah menambah rasa syukurnya. Ketika selesai wudhu, ya, sebelum berwudhu, belatung-belatung itu kemudian diterapkan di sampingnya atau dipisahkan dulu. Kemudian setelah berwudhu, belatung-belatung itu kemudian nanti ditempelkan kembali. Kalau kita mungkin sudah jijik, ya, sudah disingkirkan sejauh-jauhnya. Ya. Maka dari itu di sini kita bagaimana cara melatih kita untuk menumbuhkan Allah itu cinta kepada kita. Bagaimana caranya? Di antaranya itu menjalankan ketaatan, jauhi kemaksiatan. Ya walaupun manusia itu tidak ada yang sempurna. Dikit-dikit ada godaan dikit, ya. Ya iming-imingi ya pengen. Ya. Lihat seperti itu pengen. Ya maka manusia. Kalaupun orang yang senantiasa taat terus nggak ada maksiat, itu namanya malaikat. Nah, malaikat itu semuanya taat, nggak ada kemaksiatan. La ya'sunallaha ma amarahum, ya. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah, ya. Nah, berbeda dengan manusia, ada kalanya dia taat, ada kalanya dia maksiat. Makanya kalau manusia itu senantiasa taat kepada Allah, nggak pernah maksiat, derajatnya mampu melebihi malaikat. Tapi kalau manusia itu senantiasa bermaksiat, nggak pernah taat kepada Allah, nggak pernah sholat wajib, nggak pernah sholat puasa, ya, nggak pernah puasa dan seterusnya itu, nggak pernah bayar zakat, maka dia lebih hina daripada binatang. Nah itu makanya Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya al-insanu hayawanun natik. Jadi manusia itu binatang yang berbicara. Maksudnya ketika taat itu mampu melampaui malaikat, tapi ketika hina itu mampu melampaui binatang. Nah maka ini diantaranya yang harus kita latih, yaitu bagaimana cara menumbuhkan cinta kepada Allah, wa ta'ziman, dan mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Nah ini besok kesempatan takbir keliling atau takbir menghidupkan di masjid-masjid ini, ya, diantaranya. Nah ini
Maka yang saya singkat saja, ya, taubat di sini memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya, di antaranya syarat yang pertama, antakuna kholisatan lillah. Bahwasanya kita bertaubat kepada Allah, ingin kembali taat kepada Allah itu dengan ikhlas. Ya, karena ikhlas itu salah satu di antara penyebab diterimanya suatu amalan. Puasa kita harus ikhlas karena Allah. Kalau puasa kita hanya isin mergo tangga, isin mergo kanca, nah itu belum ikhlas karena Allah. Maka kita harus ikhlas supaya ibadah kita diterima. Nah, ini ikhlas yang pertama. Kemudian yang kedua, ayakuna diman hasinan ala masalah min dzambihi. Kita menyesali apa yang telah kita perbuat, ya. Kita menyesali misalkan tempo dulu saya sering berbuat maksiat, ya, berzina, minum minuman keras, menghardik anak yatim, berbohong, memfitnah, menggibah dan seterusnya. Maka kemudian semakin hari hati ini terketuk untuk taat, hati ini terketuk untuk kembali kepada Allah, ya. Maka kemudian apa? Setelah itu kita berikrar, ya Allah, saya di sini ingin bertaubat kepadamu, saya tidak akan kemudian mengulangi dosa-dosa yang pernah saya tunaikan sebelumnya. Nah, maka diantaranya kita menyesali dalam hati yang pernah kita lakukan, ya, untuk tidak mengulangi perbuatan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Itu yang kedua, intinya menyesali dalam hati. Kemudian yang ketiga, ayyuqli'a 'anil maksiyati fauron, ya, bersegera untuk meninggalkan kemaksiatan. Bersegera di sini kan kemarin kita sudah bahas tentang penduduk surga, ya, sifatnya itu wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah. Ketika sudah datang kebaikan yang terbesit dalam hati itu untuk berinfak, terbesit dalam hati untuk sholat, terbesit dalam hati untuk membantu sesama, itu ditunaikan segera. Supaya tidak lalai, supaya tidak masuk setan, kemudian yuwaswisu fi sudurin nas. Ketika sudah diwas-was oleh syaitan, yang tadinya mau bersedekah jadi enggak sempat. Wis ora usah sedekah, duitnya digawe belanja wae kan besok wis meh padha. Nek sedekah besok ora sida tuku klambi anyar. Nah, ini adalah diantaranya bisik-bisik syaitan. Nah, itu diantaranya, ya. Segera untuk melakukan kebaikan. Karena kita tidak tahu, ya, kebaikan mana lagi yang akan Allah terbesitkan dalam hati kita. Maka bisa jadi kebaikan itu datang lagi, dan bisa jadi pula malah justru keburukan yang datang kepada kita. Kemudian yang keempat, yaitu ayyazima ala alla ya'uda fil mustaqbal ilal maksiyah. Kalau tadi menyesali perbuatan yang lampau untuk tidak diulangi, nah ini alal mustaqbal, perbuatan yang akan datang juga tidak akan bermaksiat lagi. Jadi tempo dulu sudah menyesali, dan kedepannya juga tidak akan berbuat lagi. Ya, intinya jangan kembali kepada lubang yang sama. Ya. Nah, itu diantaranya bahwasanya kita di sini jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa di malam yang terakhir ini, ya, nanti di waktu sahur perbanyaklah istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum nanti Ramadan meninggalkan kita semuanya. Oleh karenanya saya kira ini merupakan pertemuan yang terakhir, ya, sebelum nanti kita melaksanakan hari raya Idul Fitri. Maka langkah baiknya saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyabakum, ya. Minal aidin wal faizin, ya. Maka diantara mungkin banyak salah, hilaf, dan tutur kata yang kurang berkenan di hati para jamaah, saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nasrul minallahi wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dilanjutkan dengan sholat